Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker leher rahim. Yaitu tentunya kita akan langsung saja berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini, yaitu ada Dr. Rizal Sanif, SPOG Subspesialis Ongmars dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam, halo juga. Cerah sekali dokter, walaupun tadi pagi hujan yang tidak berhenti-berhenti itu ya dok ya. Itu anugerah Tuhan. Benar sekali, anugerah Tuhan, harus disyukuri ya harus dokter disyukuri. Ya. Benar sekali. Ini gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya dok, harus tetap karena sehat dan semangat kita. Benar, harus tetap semangat tentunya ya dokter. Baik, pada malam hari ini tentunya dokter, tema kita adalah deteksi dini kanker leher rahim ya dokter. Boleh sedikit dokter dijelaskan untuk kanker leher rahim ini itu apa dok? Ya, kanker leher rahim ini adalah kanker yang menyerang leher rahim wanita ya. Nah, kanker leher rahim ini di Indonesia terbanyak kedua setelah kanker payudara dan menyebabkan angka kematian dan kesakitan yang tinggi buat wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dan umumnya kanker leher rahim ini terdeteksinya sudah stadium lanjut, sehingga pengobatannya membutuhkan waktu dan biaya, dan terkadang responnya juga kurang bagus. Oleh karena itu, kanker leher rahim ini mari kita sama-sama untuk menanggulanginya dengan menurunkan kejadian kanker leher rahim pada wanita-wanita yang ada khususnya di Palembang, Sumatera Selatan, dan umumnya pada Indonesia. Baik, berarti kalau untuk kanker leher rahim ini sendiri diketahuinya pada saat stadium lanjut ya dokter? Umumnya datangnya sudah stadium lanjut. Pasien datang pada stadium lanjut ya dokter Iya. ya. Baik, kalau untuk perbedaannya sendiri dokter dengan kanker rahim itu apa dok? Jadi dalam organ genitalia namanya interna, organ wanita itu ya mulai dari liang senggama, kemudian leher rahim dan rahim. Sebetulnya leher rahim itu bagian dari rahim. Kankernya berbeda, tapi kanker leher rahim dengan kanker rahim. Yang terbanyak itu adalah kanker pada daerah namanya leher rahim tadi. Oke, baik. Kalau untuk penderitanya sendiri dokter, kanker leher rahim ini sendiri, khususnya di Sumatera Selatan maupun di Palembang sendiri itu berapa banyak ini dok? Kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin di tempat kami, itu kanker leher rahim ini nomor 2 setelah kanker payudara. Jadi di Rumah Sakit Muhammad Husin itu kasus yang paling banyak itu adalah kasus kanker. Nah, salah satunya adalah kanker leher rahim ini. Banyak kasusnya di Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Oke, berarti cukup banyak ya dokter? Cukup banyak. Jadi di ruangan bangsal itu umumnya penuh kanker leher rahim itu dan kanker payudara, dan terkadang pasien-pasien ini untuk masuk itu ngantri, perlu waktu untuk perawatan. Apalagi kalau untuk operasi juga mereka juga tetap harus ngantri, kecuali memang kasus emergensi itu kita dahulukan begitu. Berarti sampai mengantri itu banyak ya dokter banyak, ya. Betul. Dan untuk pengobatannya sendiri pun memang tidak sebentar ya dok ya, memakan cukup waktu. Kalau dia stadium lanjut itu misalnya nih ya, datang sudah stadium 3 gitu ya. Nah, pengobatannya itu adalah yang paling efektif sekarang adalah diberikan kemoterapi ya, sama radiasi. Nah, kemoterapi biasanya kita berikan setiap minggu gitu kan, sampai 5 kali gitu ya. Sedangkan radiasinya namanya radiasi eksternal itu sampai 25 kali berturut-turut setiap hari. Sabtu Minggu kita libur, Sabtu Minggu tapi ya setiap hari. Itu makan waktu paling tidak 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, pengobatan sinar itu kalaupun dia tidak ada efek samping dari kemo dan sinar. Nah, efek sampingnya itu seperti turunnya darah, kadar HB namanya ya. Turunnya kadar darah putih, leukosit,
turunnya kadar trombosit, ya kan. Nah, itu semua untuk memperbaiki butuh waktu juga. Nah, cari donor gitu kan. Nah, cari donor ini juga kadang-kadang jadi problem, susah untuk mendapatkan orang yang mau donor gitu ya. Nah, ini tentunya program bersama juga bagaimana mencari orang yang rela untuk mendonorkan diri minimal 3 bulan sekali gitu. Nah, ini sangat penting ya. Baik, dokter, kalau untuk faktornya sendiri nih dokter, yang bisa menyebabkan seseorang ini bisa terkena penyakit kanker leher rahim ini sendiri itu apa, dok, faktornya? Artinya begini ya, kalau sudah stadium lanjut, pengobatan lama kan, nah bagaimana kita mendeteksinya ya? Nah, untuk mendeteksi tentunya kita harus mengetahui faktor penyebab ya? Nah, faktor penyebab kini sudah dipahami hampir 90% ya, penyebabnya adalah karena virus. Virusnya namanya virus human papilloma virus yang resiko tinggi karena banyak sekali virus ini di dunia ya, lebih dari 300-an ya. Tapi yang resiko tinggi ini yang menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Yang paling banyak itu disita, nah 16, 18 seperti itu ya, 32, 51. Nah, ini bagaimana kita bisa menghindarinya? Nah, jadi deteksi awal adalah bagaimana cara menghindari. Nah, untuk itu kita harus paham bagaimana terjadinya virus ini bisa menular gitu kan. Nah, umumnya penularan ini adalah melalui hubungan seksual gitu ya, baik itu hubungan seksual secara alami ya, atau hubungan seksual yang tidak biasanya begitu ya. Nah, kalau pasangan tersebut ada virus, maka virus ini akan menular kepada pasangannya. Jadi cara menghindarinya adalah melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang bersih gitu kan, orang bersih. Nah, ada juga faktor risiko lain di samping masuk virus adalah karena orang tersebut misalnya ada perlukaan pada jalan lahir, ya. Perlukaan jalan lahir ini adalah tempat masuknya virus. Nah, siapa saja yang bisa adanya perlukaan jalan lahir ini ya, misalnya orang yang sering melahirkan, ya kan? Itu ada namanya likus minoris, luka-luka gitu ya, menyebabkan misalnya lecet pada leher rahim, robek pada leher rahim ya. Begitu juga yang senggama, rembek. Kalau ada virus, maka virus ini akan masuk ke dalam itu. Atau orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan, itu juga mungkin lecet dia ya. Lecet-lecet ini gampang untuk itu ya. Walaupun ada jalur lain ya, tapi ini sangat jarang ya. Misalnya melalui tangan sendiri gitu ya, atau dengan alat-alat medis yang tidak bersih gitu ya. Yang memang alat medis itu misalnya ada virusnya gitu ya. Nah, ini adalah faktor penularannya, cara menghindarinya. Nah, kalau bagaimana kita misalnya punya kekebalan tuh. Jadi walaupun virusnya masuk, kita punya kekebalan untuk melakukan perlawanan terhadap virus. Itu dengan diberikan vaksin. Jadi para wanita diberikan vaksin ya, vaksin. Pemerintah sudah ada programnya nih. Program namanya bulan imunisasi ya. Bulan November itu kemarin sudah yang diberikan pada anak-anak usia sekolah ya. Kelas 5, kelas 6. Itu umur kira-kira 10 sampai dan 11 tahun. Jadi mereka diberikan satu kali 10 tahun, yang kedua diberikan 11 tahun. Tujuannya itu adalah membuat dia kebal gitu ya, kekebalan. Jadi kalau dia nanti terinfeksi, siapa tahu kan, namanya 20 tahun lagi kan tidak tahu kita kan, dia terinfeksi virus, dia sudah punya kekebalan untuk melawan virus ini, sehingga kita bisa menurunkan kemungkinan terjadinya kanker tersebut gitu ya. Nah, itu juga dengan orang-orang sudah dewasa atau remaja gitu kan. Remaja pun kita bisa berikan juga suntikan ya. Pada orang-orang sudah menikah, apakah bisa? Ya bisa.
nanti dia bisa diperiksa dulu kan, apakah dia ada kelainan ke arah prakanker apa belum ya. Misalnya prakanker itu adalah low grade C namanya ya. Nah, kalau dia itu sudah ada ditemukan terinfeksi virus ya, artinya dia kita obati dulu. Diobati dengan pengobatan ya. Kalau ternyata dengan diperiksa ini namanya deteksi dini ya, dengan deteksi pap smear atau dengan inspeksi visual asam asetat, atau yang sekarang langsung diperiksa virusnya sendiri, oh ternyata dia bagus, negatif gitu ya, nah itu bisa langsung divaksin saja, divaksin supaya dia punya kekebalan. Kalau wanita yang sudah menikah atau yang sudah di atas 12 tahun tadi, itu biasanya kita berikan 3 dosis ya. Tapi kalau anak-anak tadi cukup dengan 2 dosis vaksin tersebut. Dan ini sangat membantu, dan ini sudah terbukti di banyak negara-negara maju, mereka sudah sangat pemberian vaksin ini sudah umum diberikan, sehingga mereka jauh menurunkan angka-angka kejadian ini ya. Seperti negara jiran kita aja, Singapura, sudah jauh dia. Australia, di Australia itu mereka mencanangkan pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi kanker serviks. Nah, kita harus menuju ke sana juga. Mari kita sama-sama nanti. Baik, ya. Berarti dengan adanya vaksin ini sendiri salah satu untuk mengurangi ya dokter. Betul. Ya, untuk terjadinya kanker serviks ya ini dokter kalau disebutnya. Nah, berarti kalau untuk tadi anak-anak itu diberikan 2 dosis ya dok. 2 dosis. Kalau untuk remaja tadi dok? 3 dosis. 3 dosis sama 3 dosis. Seperti wanita yang sudah menikah ya dokter ya. Nah, kalau untuk yang remaja sendiri dokter, kalau untuk yang sudah menikah tadi memang harus dicek kembali apakah ada prakankernya atau tidak. Kalau untuk remaja sendiri, untuk apakah ada pengecekan lain atau bagaimana dok? Sebetulnya kalau pada remaja kita tidak perlu dicek apa-apa, asal kita yakin bahwa memang mereka belum pernah melakukan hubungan seksual atau kawin muda gitu ya. Karena salah satu kawin muda ini di Provinsi Sumatera Selatan ini cukup tinggi ya, kawin muda. Usia belasan tahun sudah menikah itu cukup banyak gitu. Baik. Jadi tetap kita bisa langsung berikan kalau memang kita yakin bahwa dia kita vaksin saja. Baik. Berarti memang untuk vaksin ini sendiri sangat perlu ya dok, dan sangat penting ya sangat dokter penting, ya, betul. Karena untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini sendiri ya. Nah, di samping itu juga sebetulnya vaksin ini juga bukan hanya mencegah serviks ya, tapi juga bisa kanker yang di tempat lain yang disebabkan oleh ini, seperti kanker anus, ya, kanker namanya nasofaring gitu yang disebabkan itu. Oke, baik. Siap. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711136466 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh
Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Bang-Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Rizal Sanit, SPOG Subspesialis Ong Mars dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker leher rahim. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau tadi ada beberapa vaksin yang memang bisa didapatkan ya dokter ya, tapi itu untuk karena program pemerintah, jadi memang vaksinnya sendiri ada pada bulan November ya dokter ya. Baik, kalau untuk penularan, tadi kita sudah membahas terkait penularan sendiri untuk virus ini ya dokter ya, karena adanya hubungan seks dan juga untuk wanita yang lebih banyak melahirkan ya dokter ya, karena ditakutkan terjadinya lecet ataupun ada alat medis yang memang mungkin yang kurang bersih ya dokter yang bisa ini. Kalau untuk virus ini sendiri dokter, untuk bertahannya sendiri akibat kekebalan tubuh yang mungkin lemah ini dokter, itu bagaimana itu dokter? Ya, artinya virus ini kalau masuk ya, masuk ke leher rahim atau ke liang senggama, kalau dia tidak ada perlukaan, maka virus itu di situ aja, tidak akan masuk, tidak akan menyebabkan kanker ya. Tapi dia virus yang ada di sini ya, bertahan ya selamanya ada di situ. Artinya dia bisa menularkan dengan orang lain. Jadi kalau dia berhubungan dengan orang lain, maka orang lain akan bawa virus tersebut. Nah, selagi dia tidak ada perlukaan ya kan? Kalau dia ada perlukaan, maka dia akan masuk ke dalam, perlu waktu dia, waktunya kadang-kadang bisa cepat, bisa juga lama. Kalau makin banyak luka, dia makin cepat dia masuk gitu kan, makin cepat dia akan bereplikasi namanya, akan menyerang sel-sel yang ada di leher rahim. Dia akan berkembangnya pelan-pelan juga, dari prakanker sampai jadi kanker. Oke, baik, berarti virus itu sendiri munculnya juga karena akibat ada efek luka sendiri ya dokter ya. Kalau ada misalnya lecet atau segala macam seperti yang dilakukan hubungan seks tadi, maka virus itu sendiri akan lebih cepat berkembang ya dokter ya. Karena dia akan masuk ke dalam sel, akan ke dalam lapisan namanya lapisan basal. Lapisan basal itu tempat yang paling lemah untuk dia masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam.
baik. Nah, kalau untuk berkembangnya sendiri dokter virus itu, apakah kembali lagi dari ketahanan tubuh si penderita, atau walaupun si penderita tadi tubuhnya kebal, apakah masih tetap bisa tembus itu dokter untuk virus itu tadi sendiri? kan yang penting itu adalah dia punya daya tahan tubuh ya. Daya tubuh dia harus sehat, ya kan? Artinya pola hidup sehat sangat penting untuk tubuhnya melawan apabila ada infeksi, termasuk infeksi virus ya. Pola hidup yang sehat itu adalah makanan yang sehat ya, olahraga ya, cukup istirahat gitu kan. Nah, aktivitas ini yang bisa membuat dia daya tahannya tubuhnya kuat. Jadi walaupun ada virus di situ, kalau daya tahan tubuhnya kuat, aman-aman saja dia, tidak akan menginfeksi begitu ya, tidak akan menyebabkan dia jadi kanker. Tapi kalau dia dibarengi dengan tubuhnya yang lemah, maka ini yang cepat dia akan berkembang menjadi kanker. Oke, baik, berarti dari ketahanan daya tahan tubuh si penderita sendiri ya dokter ya. Baik, dokter, kalau untuk penyakit kanker leher rahim ini sendiri dokter ya, karena mungkin bisa menyerang dari usia bisa dikatakan usia remaja tadi juga bisa ya dokter ya. Bisa. Nah, kalau untuk selain dilakukannya mungkin ada penularan karena hubungan seks dan lainnya, apakah untuk penularan lainnya bisa terkena dok? Sepertinya virus ini tidak menularkan. Jadi anak ibunya kena kanker rahim tidak menularkan ke anaknya, ya, atau orang yang membesuknya, ya gitu, ini tidak menularkan. Artinya dia tidak akan menular seperti itu ya. Artinya jangan takut, pada orang rahim ini tidak akan menularkan, kecuali dia melalui hubungan seksual bisa menularkan, gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk sadari sendiri ini dokter, untuk deteksi dini kanker ini sendiri, kapan kita harus bisa sadari ini dok? Artinya bahwa kalau sudah menikah nih ya, apalagi sudah usia 25 ke atas gitu kan, sudah pernah melahirkan gitu kan, sudah melakukan hubungan seksual, tidak salahnya pada saat itu langsunglah dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya adalah untuk deteksi ini adalah dengan periksa dalam. Nah, ini jadi problem karena mesti periksa dalam kan, periksa dalam dengan spekulum, karena leher rahim itu tidak akan bisa dilihat kalau dia tidak periksa dalam. Nah, ya kan, periksa dalam dilihat leher rahimnya. Nah, deteksi yang kita gunakan adalah dengan pap smear laboratorium ya. Dengan pap smear kita ambil sampel, kita periksa laboratorium, atau dengan namanya injeksi visual asam asetat. Injeksi visual asam asetat ini sudah kita ajarkan kepada dokter-dokter umum dan bidan untuk melakukan namanya tes IFA. Nah, nanti dia lihat tes IFA-nya positif atau negatif, abnormal atau tidak normal. Dia akan kata, oh ini tidak normal. Nah, dia akan rujuk pasien ini ya. Nah, sekarang kita Rumah Sakit Muhammad Husin ya, bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Fakultas Fisikom ya, sedang membuat melalui artificial intelligence untuk mendeteksi apakah ada abnormal atau tidak. Jadi dengan di IFA, kemudian dengan artificial intelligence kita bisa dipoto, bisa terjawab ini normal atau tidak. Ini lagi kita kembangkan. Nanti suatu saat kalau ini sudah selesai, jadi bisa menggunakan Android ya. Kalau iPhone tidak bisa pakai Android. Dengan Android kita bisa memfoto, kemudian kita bisa lihat abnormal atau tidak normal. Dan ini nanti bisa dikerjakan di layanan primer seperti puskesmas atau praktek klinik dokter umum atau klinik bidan. Bisa melakukannya nanti. Insya Allah kita akan bisa lebih cepat mengenali bahwa ini adalah abnormal dari leher rahim. Kalau sudah abnormal, kita bisa langsung dilakukan pengobatan. Jadi jangan sudah sampai dia stadium lanjut baru kita obati. Oke, baik. Berarti memang nanti akan ada alatnya sendiri ya dokter ya, kita kembangkan yang itu untuk lebih mempermudah tanpa harus menunggu harus dibawa ke lab dulu, enggak ya dokter? Enggak, berarti langsung dilihat saat itu. dideteksi, difoto langsung terdeteksi apakah ini terkena ataupun tidak ya, dokter. Betul. Baik, ini kita ada pertanyaan dari Instagram dokter ya, kita bacakan dulu. Ini dari Izoy Mahis.
Ini apakah kanker ini menular sesama perempuan, dokter? Nah, boleh silakan dokter. Pertanyaannya bagus juga ini ya. Sesama perempuan. Sesama Ya, artinya bahwa sesama perempuan itu bagaimana ya dikatakan kalau dia melakukan hubungan seksual sesama perempuan ini, kemungkinan ya dia menggunakan alat-alat tertentu ya, alat-alat tertentu yang dipakai bersama-sama begitu ya. Misalnya kan, kalau dia sama-sama perempuan ini tidak ada virusnya, tidak apa-apa, tidak akan kena ya. Tapi kalau salah satu dia ini ada virus yang mungkin didapatkan dari tempat lain atau bagaimana, ini bisa menularkan, ya, menularkan. Berarti apabila salah satunya ini ada virus, itu berarti bisa menularkan ya, Bisa dokter? menularkan, ya. Maksudnya dia pegang-pegang aja tangan colok-colok gitu kan, dia sama colok sebelah tangannya ada virus, bisa tertular dia. Bisa tertular. Tapi untuk barang-barang sendiri, dokter, seperti pakaian, Oh enggak, itu tidak ya, dokter? pakaian itu enggak. Kalau itu namanya anduk gitu kan? Enggak ya, Nah, itu dok? enggak juga. Yang menularkan itu apabila mereka ada hubungan. Nah, ya, dokter gitu ya, dia. berarti ada hubungan. Bukan berarti Hubungan sebab akibat. bukan berarti pakai baju sama, pakai ini enggak. Berarti memang ada hubungan tertentu sesama wanita ya, dokter, Iya. yang akan menyebabkan terjadinya adanya virus itu sendiri bisa Iya. menular. Oke, baik, sudah terjawab Izoi Mahis ya tadi ya, dokter. Baik, ini kita ada penelpon yang ingin menelpon pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 07113646666. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini, dokter. Kalau untuk pasien yang terkena kanker leher rahim ini sendiri, dokter, adakah untuk kualitas hidupnya sendiri ini, dokter? Mungkin seperti tipsnya atau bisa jadi untuk penyemangatnya sendiri ini, dokter, ada tidak, dok? Ya, artinya sebetulnya kita ini ya kalau sudah dikatakan bahwa ya apa, ibu kena kanker nih, pasti pada saat itu dia akan down, ya, down karena tahu bahwa sakit kanker ini sakit yang berat gitu ya, sakit yang berat ya, utamanya kalau sudah berlanjut. Nah, kalau sudah awal kan bisa kita obati. Nah, bagaimana mensupport? Nah, ini kan mensupport kualitas hidupnya. Yang utama sebetulnya dari dirinya sendiri, okay? Dari dia sendiri, satu, dia pertama dia harus menerima dulu, dia menerima bahwa saya ini menderita kanker. Itu yang paling utama. Jangan sampai dia menolak, saya bukan kanker, ini bukan, ya kan? Nah, itu menyebabkan dia akan mengalami depresi gitu kan, mengalami rasa ketakutan dan tidak nyamanan, ya kan? Gitu. Yang kedua, bahwa support keluarga ini yang paling penting, ya. Jadi kalau dia tahu suami istrinya atau anaknya menderita kanker ini, maka support keluarga ini sangat penting. Dukungan keluarga, dalam arti kata dukungan keluarga ini adalah mensupport dia untuk dia berobat, mendukung dia bahwa penyakit ini bisa diobati, ya kan, bisa diobatin. Nah, penyakit ini sebetulnya bisa kita deteksi lebih awal. Nah, itu contoh yang lain gitu kan. Nah, pengobatan support ini sangat penting, ya. Kemudian samping keluarga, ya kan, dia harus diberi pemikiran yang positif, ya kan. Artinya pikiran positif ini dia memikirkan bahwa dirinya ini dapat sehat, dirinya ini nanti dapat bekerja, nah, dirinya nanti bisa mengurus anak-anaknya, gitu kan. Nah, pikiran positif seperti ini. Kalau dia mempunyai pola pikiran negatif, ya seperti bilang tadi, nanti sakit saya tambah berat, sakit saya tidak sembuh-sembuh. Nah, pikiran negatif ini justru menurunkan daya tahan tubuhnya. Support keluarga adalah hal yang sangat penting. Yang kemudian berikutnya, karena kita orang beragama, tentunya kita harus beribadah dengan lebih baik, gitu kan. Mungkin ini adalah memintakan Tuhan, memintakan kita bahwa kita harus beribadah kepadanya. Itu mungkin. Di samping nanti kita di rumah sakit kita punya ada psikiater, gitu kan, ada psikolog, ya. Nanti kita ada tenaga-tenaga sukarela. Kita banyak di Palembang ini perkumpulan-kumpulan ibu-ibu yang menderita kanker payudara, gitu kan, kanker darah. Mereka ini punya
perhimpunan. Nah, bisa saling kontak, berbagi dengan sesama mereka gitu. Oke, baik. Berarti memang support keluarga ya dokter, ini salah satu yang paling penting ya dok ya, betul. untuk kualitas semangat untuk penderita kanker leher rahim ini sendiri ya dokter. Baik, dokter, ini kita ada pertanyaan lagi melalui Instagram. Ini dari Yeni Mama Naura ya. Ini pertanyaannya, apakah kanker ini bisa kena perempuan yang belum menikah ini dokter? Baik. Pada perempuan yang belum menikah. Ya. Baik, artinya pertanyaannya juga bagus nih ya. Bagaimana dengan orang belum menikah? Nah, ternyata kanker leher rahim ini saya bilang tadi kan tidak 100% karena virus ya. Ada hal-hal tertentu menyebabkan dia jadi kanker ya. Malah kanker ini bisa pada wanita yang belum menikah, malah bisa pada anak-anak gitu kan. Kita juga pernah ada pada bayi gitu ya. Nah, penyakit kanker ini sama kanker leher rahim, tapi dia mempunyai varian yang berbeda ya. Kayak pada anak-anak itu kan namanya seperti anggur dia itu ya, kankernya, kanker leher rahim juga. Pada wanita yang belum menikah juga ada karena kelainannya itu adalah kelainan genetika. Artinya dia terganggunya proses-proses dalam namanya siklus sel ya. Ya, ada kelainan pada proses P53 namanya, pada BCL1 atau pada tangkapan pada kematian sel. Jadi bisa terjadi. Jadi dia bawaan dari lahir, dia sudah ada mutasi pada gen yang mengatur siklus sel. Jadi bisa. Oke, baik. Berarti untuk perempuan yang belum menikah itu bisa terkena kanker serviks ini sendiri ya? Ya, dokter? walaupun jarang. Jarang ya. Berarti memang terkena virus. Bukan virus. Bukan virus ya, bukan virus. Oh, jadi penyebabnya karena ada kelainan kromosom namanya. Oh. Dia dari awal punya kelemahan dalam proses siklus sel namanya. Oke. Itu menyebabkan dia terjadi mutasi pada sel-sel tersebut. Oke. Untuk diketahuinya sendiri dokter, apakah sama dengan kanker serviks yang terkena virus atau tidak dok? Kalau orang belum menikah kan kita tidak bisa mereksanya karena dia kan masih perawan gitu ya, masih perawan, sehingga kepada anak-anak atau dewasa biasanya terjadi perdarahan hebat, perdarahan banyak gitu kan. Nah, kita lakukan pemeriksaan biasanya dengan pemeriksaan bantuan alat-alat, modalitas alat ya, bisa kita gunakan biasanya pakai CT scan gitu bisa, atau MRI. Kita melihat kok ada kelainan, atau kita USG gitu kan, kok ada kelainan pada leher rahimnya ini, yang kemungkinan ini suatu keganasan atau bukan, bisa kita deteksi dengan modalitas peralatan yang ada. Oke, baik. Berarti memang ada deteksi khusus sendiri ya dokter ya, jadi memang berbeda dengan deteksi seperti kanker serviks karena virus ya. Baik, dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07 1136 4666. Kami akan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れている。Hai guys, sekarang pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れている Acara ini dipersembahkan oleh buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci Setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Rizal Sanif SPOG Subspesialis Ongmars dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker leher rahim. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau bisa melalui Instagram kita ini di @sriwijayatv. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau untuk terkait pengobatannya sendiri ini ya dokter ya. Kalau untuk kanker leher rahim ini itu seperti apa dok kalau untuk pengobatannya? Di pengobatannya kita ada namanya prakanker dulu ya. Kalau prakanker itu misalnya abnormal nih IPA-nya ya, kita bisa lakukan destruksi namanya. Destruksi dengan krioterapi ya. Krioterapi itu ditembak pakai gas, dibekukan daerah leher rahim, ya kan? Nah, ya, tujuannya mematikan sel-sel yang kanker tadi ya. Kalau nggak pakai krioterapi, kita lakukan namanya pakai kauter, yang namanya leaf. Leaf itu dibuang daerah rahim itu, kemudian kita bakar gitu ya. Listrik, itu pakai listrik. Nah setelah itu bersih, nanti bersih, dievaluasi bersih, biasanya kita anjurkan untuk divaksin. Ya. Nah, kalau dia stadium awal biasanya kita operasi saja. Dioperasi, diangkat semua ya. Kalau dia itu bisa diangkat sama rahimnya, sama kelenjar-kelenjarnya diangkat ya. Biasanya ini stadium awal ini prognosisnya baik gitu ya, bisa 90-100% dia baik gitu ya. Kemudian dia bisa divaksin habis itu ya, bisa divaksin. Nah kalau dia itu stadium lanjut, stadium 2 ke atas itu ya, stadium 2 ke atas itu 2B ke atas, pengobatannya itu adalah kalau bisa di kemoterapi dulu, biasanya kita ke kemoterapi dulu, kita lanjutkan operasi, atau setelah itu kita lanjutkan radiasi. Dan tapi kalau dia sudah stadium lanjut 3 ke atas, bisa pengobatannya itu adalah dengan, saat ini yang paling baik adalah dengan kemo radiasi. Artinya kemoterapi untuk memicu supaya radiasinya akan lebih bagus, ya kan? Sel-sel ini dijadikan target oleh radiasi dan sinar dengan baik.
Radiasi ini membutuhkan waktu seperti saya bilang tadi ya. Radiasi eksterna namanya 25 kali. Radiasi interna itu bisa 2 sampai 4 kali. Ini tergantung dari nanti penilaian dari dokter spesialisnya. Namanya dokter spesialis radioterapi, radio-onkologi. Kita punya di Rumah Sakit Muhammad Husin kita ada 4 orang spesialisnya itu. Dan peralatannya pun sudah cukup banyak kita. Dan peralatan yang ada di kita ini cukup salah satu alat radioterapi yang canggih yang ada di Indonesia. Kita punya itu. Oke, Alat baik. itu. Jadi memang untuk alat sendiri pun sudah lengkap ya, Ya, dokter udah ya. lengkap kita. Dan dokternya pun sudah cukup Ya. banyak ya dok ya untuk kita mengatasi. sudah ada dokternya 4, tapi biasanya masih ada ngantri. Masih ada yang- Masih ngantri karena memang pasien kasusnya banyak sih. Berarti antara dokternya yang kurang atau memang penyakit ini semakin banyak Ya, ya itu dokter dia. ya. Makin banyak. Untuk mengantri operasi dan mengantri pengobatan ya dokter. Pengobatannya, ya. Baik dokter, kalau tadi itu ada yang namanya kemoterapi dan juga radiasi ya dokter. Ya. Tadi untuk lamanya sendiri itu 1,5 bulan ya dokter ya. Ya, Kalau kemo radiasi itu memakan waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Apabila itu tidak ada efek samping ya dokter. Ya, Nah, ya, kalau samping. jika ada terjadi efek samping dokter Ya. pada saat kemoterapi ataupun radiasi ini sendiri, apakah si pasien harus mengulang lagi atau atau tidak ini dokter? Tidak. Jadi kalau dia ada efek samping misalnya kurang darah merah ya, kurang HB. Nah, HB-nya kita naikkan dengan transfusi gitu ya. Nanti sudah bagus kita akan lanjutkan kembali ya pengobatan ini. Karena memang pengobatannya lama dan masyarakat kita kan umumnya kemungkinan ada bukan di kota Palembang ya, Ya. di luar kota. Kadang-kadang ini juga menjadi masalah buat dia ya, bagaimana penginapannya. Bagaimana supaya bisa terjangkau dengan dekat, gitu kan? Rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammad Husin mempunyai tempat tuh sebetulnya, namanya rumah singgah. Jadi dari kabupaten atau dari provinsi lain, karena itu kan dia terus setiap hari kan, dan sinar itu kan rawat jalan gitu kan, habis dari jalan dia mau kemana gitu kan? Nah, ini juga jadi problem kita di Rumah Sakit Muhammad Husin sudah menyediakan itu rumah singgah, sehingga mereka di rumah singgah situ sambil jalan sinar balik lagi gitu sinar. Apalagi kalau dia tidak ada komplikasi apapun ya dia dengan senang aja rumah dia dekat gitu kan, jalan gitu kan. Oke, baik dokter, kalau untuk penderita kanker leher rahim ini sendiri dokter, ini apakah bisa sembuh dok? Insya Allah kalau dia itu prakanker sembuh ya, stadium awal tuh dia sembuh ya kan. Nah yang tidak sembuh itu kalau di stadium lanjut, artinya tidak sembuh itu bukan berarti dia tidak ada harapan, bukan begitu kan. Dia mempunyai harapan hidup namanya. Dalam kanker ini kita namakan adalah angka harapan hidup. Jadi kalau stadium lanjut, angka harapan hidupnya itu biasanya hanya antara 50 sampai 60%. Artinya dalam 5 tahun dia masih bisa bertahan itu, ya kan? Kalau dia kondisinya bagus, gitu kan, sehat gitu ya, fit, yang saya bilang tadi pola pikir positif, ya kan? Kita banyak juga pasien-pasien stadium lanjut sudah 10 tahun ketemu sehat dia. Sehat ya dok? Ya kan? Karena dia diobati dengan baik, dan dia ngikuti pola hidup sehat, ya, dengan berpikiran positif, gitu kan? Cengkrama dengan teman-teman, sama-sama mereka kan? Nah itu malah support yang bagus ya. Tapi begitu dia down, gitu kan? Itu down, diobati, ya tambah down dia, sampai down, keluarga tidak mendukung, biasanya ini menyebabkan angka harapan hidupnya rendah, gitu. Oke, baik, berarti kalau untuk stadium awal sendiri itu bisa untuk sembuh ya dokter Insya ya, Allah sembuh. untuk perahnya sendiri, dan kalau untuk stadium lanjut kembali lagi untuk semangat hidupnya si itu pasien dia. ya dokter ya. Bagi si pasien. Semakin dia semangat untuk sembuh, semakin iya, cepat ya dokter ya cepat. untuk kesembuhannya sendiri. Yang berat itu kalau dia punya komplikasi penyakit ya. Kalau stadium lanjut ini biasanya yang banyak itu karena dia menyumbat saluran kemih ya, kan dia jadi gagal ginjal. Nah, kalau sudah jadi gagal ginjal kan berat ya kan, dia mesti cuci darah gitu kan, cuci darahnya rutin gitu kan, bisa 2 kali 3 kali seminggu. Kadang-kadang ini juga menghambat kita untuk mengobati, karena ginjalnya tidak bagus-bagus kita tidak bisa sinar, tidak bisa kemo gitu kan. Nah, semakin banyak waktu yang terbuang ya makin dokter banyak ya waktu untuk terbuang. mengobati yang lainnya dulu ya efek dok. sampingnya itu dari penyakit kankernya.
Baik, dokter, kita iklan dulu sebentar ya dokter. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk pemirsa di rumah, kita iklan dulu sebentar. Nanti kami akan kembali tetap di Jendela. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa dan tentunya masih bersama dokter, ini panggilnya dokter Rizal ya, dok? Rizal ya? saya. Dokter Rizal, dan ini masih dengan tema kita deteksi dini kanker leher rahim. Dan ini nggak terasa ini dok ya, sudah di segmen terakhir kalau kita membahas mengenai terkait kanker leher rahim sendiri ini ya dokter. Nah, kalau untuk pencegahan sendiri dokter, dari kanker leher rahim ini sendiri itu seperti apa dok untuk pencegahannya? Ya, kita kembali lagi bahwa karena sudah kita tahu penyebabnya adalah hampir 90%, maka kita harus mencegah ya. Mencegah artinya jangan sampai tertular, itu yang paling utama, jangan sampai tertular virus ini dengan pola hidup yang sehat gitu ya. Kemudian pola hidup sehat ini bisa hubungan seksual yang sehat, kemudian badannya sehat gitu ya, dengan olahraga yang baik, cukup makan yang bergizi gitu kan, jangan sampai stunting gitu kan. Nah, itu pencegahan.
Pencegahan berikutnya adalah bagaimana kita mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang kuat tadi adalah dengan makanan-makanan tadi kan. Kemudian mempunyai daya tahan tubuh dengan imunitas yang tinggi, itu membuat kita kalau ada virus maka virus ini akan dihantam. Nah, dengan apa? Yaitu ya dengan vaksin tadi. Jadi pencegahan berikutnya adalah dengan vaksin. Vaksin ini memang masih kurang dukungan dari masyarakat kita ya, tapi tidak apa-apa. Pemerintah tetap jalankan ini dan kami tetap saja meminta dukungan dari para stakeholder yang lain, instansi atau teman-teman kita yang berkegiatan dalam bidang kesehatan. Tetap tidak henti-hentinya kita mengkampanyekan bahwa pentingnya vaksin ini ya. Karena ini adalah untuk mencegah yang diharapkan kita tahun 2035 atau 40 diharapkan kanker serviks ini sudah sangat jarang. Itu yang paling utama. Yang berikutnya adalah bagaimana kita pencegahannya adalah mengetahui sejak awal. Pencegahan mengetahui sejak awal tadi kan pemeriksaan tadi. Ya, para wanita jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pemeriksaan diri ya. Pemeriksaan dirinya bagaimana karena leher rahim ini adalah letaknya di bawah dan di dalam, dia harus mau untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Namanya gunakan spekulum ya, in speculo. Dengan spekulum itu kita bisa melihat leher rahimnya dengan mata. Karena leher rahim itu tidak akan bisa didiagnosa dengan USG, tidak bisa didiagnosa dengan alat-alat canggih, kecuali dengan mata kita melihat. Ya, dengan mata kita lihat leher rahimnya, kemudian kita oleskan asam asetat. Ya, ada nggak kelainannya? Atau kita lakukan pap smear, ya, untuk itu. Atau kita ambil langsung sekretnya, kita periksa langsung vaksin, virusnya ada enggak? Ya kan? Nah, yang berikutnya tadi adalah dengan IPA tadi, dengan mudah-mudahan dengan artificial intelligence yang kita bisa buat nanti, itu akan lebih bermanfaat untuk melakukan deteksi dini yang akan dilakukan oleh para teman-teman kami yang ada di layanan primer, baik dokter umum ataupun bidan yang bisa, ataupun perawat yang telah terlatih untuk melakukan deteksi ini. Ini adalah kunci keberhasilan kita kalau kita mau menurunkan mortalitas dan mobilitas kanker leher rahim ke depannya. Itu harapan kita semua dan harapan bangsa Indonesia dan dunia mengharapkan demikian. Terima kasih. Oke, baik dokter. Baik dokter, ini nggak terasa kita di penghujung acara ini dokter ya. Sedikit dok untuk tips untuk atau pesan-pesan ini untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini terkait untuk lebih menjaga lagi kesehatan agar tidak terkena kanker leher rahim ini sendiri dokter. Boleh, silakan dok. Ya, tip utama adalah kita harus tetap sehat ya. Tetap sehat itu dengan makanan yang bergizi ya, dengan sehat, istirahat cukup, dengan berolahraga. Nah, 3 tips ini sebetulnya kita dari dulu sudah dicanangkan ya, dicanangkan bahwa bagaimana kita hidup sehat ya. Karena kanker ini tadi adalah kanker penularan seksual, maka hubungan seksual yang sehat yang harus kita lakukan. Baik. 3 sudah disebutkan dokter. Makan makanan yang sehat ya dok, olahraga, dan satu lagi dokter istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Wah ini yang pagi, siang, sore, malam yang kerja 24 jam ini gimana ini dokter? Tidurnya di mana dia? Ini berarti harus bisa seimbang lah gitu ya. Maling-maling ini dok, waktu untuk istirahat berarti ya dokter ya. Dan juga untuk karena kanker serviks ini kebanyakan karena virus ya dokter ya. Virus. Untuk yang melakukan hubungan seksual itu lakukanlah hubungan seksual yang sehat ya dokter ya. Berarti yang sudah sah ya. Baik dokter, terima kasih banyak Dr. Rizal Sanif SPOG subspesialis Ongmars ya dokter ya dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di Jendela pada malam hari ini dan memberikan informasi ya dokter. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa bisa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh